Ahmad. Panci. Aduh, panci enggak. Ini yang teko. Keluar dah jinnya dah. Oh iya kok. Sini. Sini. Pilih siapa kamu? Hah? Mau pilih siapa? Aku atau dia? Aku mau pilih kamu dua-duanya. Gak boleh, kamu harus salah satu. Gak mau, aku mau dua-duanya. Marco tipenya kayak apa? Suka yang bule-bule, karena kan di Amerika pasti banyak bule. Ya. Apa suka yang khas Indonesia? Apa suka Latina-Latina kayak aku? Sukanya apa? Apa Latina? Latina. Latin. Iya benar. Lu bukan Latina, lu lalerin. Beda. Selamat pagi rakyat. Kali ini For Your Pagi kita kedatangan sosok ganteng dan fenomenal yang sempat viral, tinggi, dan tentunya banyak berita yang bisa dikulik. Dan kita perlu klarifikasi dan investigasi secara langsung sama orangnya tentang kabar-kabar yang melintang di sosial media. Penasaran siapakah sosok ganteng, fenomenal, dan viral? Gak gitu juga kali. Lidah mama beda ya bercabang ya, Iya. Say. Ini dia, Atta Lareksya. Ya, Mas Arik, beberapa waktu yang lalu sempat bersengketa tentang urusan tanah dan tempat tinggal yang kamu dan juga keluarga tempati. Kami akan telusuri lebih dalam lagi apakah yang sungguh-sungguh terjadi dan sudah seperti apakah update kasus sengketa tanah dan juga tempat tinggal ini. Baik, Pak. Bakalan kita tanya nih, Mem. Ya. Melalui fakta atau hoax. Yes. Atta Lareksya disebut kena karma oleh netizen akibat mantan istri yang bersengketa dan usai rumah dieksekusi. Fakta atau hoax? Ya hoax, bagaimana menilai karma? Menurut saya hoax banget karena kasus ini udah lama. Jadi saya mengejar kasus itu sebenarnya kan tinggal di situ dari tahun 2003 ya. 2003 itu. Proses saya untuk merapikan surat-surat AJB yang ada bahkan sudah terbit sertifikat itu sudah dalam proses yang panjang gitu untuk meningkatkan AJB saya menjadi sertifikat. Malah saya tahun 2015 dapat gugatan. Jadi itu semua sudah proses yang panjang. Kalau karma nggak mungkin ya karena saya tahu ibunya anak-anak pasti mendoakan anak-anak yang terbaik di tempat yang aman, yang adem ya kayak gitu. Saya pun demikian. Semoga ya mantan saya juga di manapun dia berada juga dalam kondisi yang baik-baik untuk anak-anak saya juga. Jadi di sini saya rasa orang tua ingin anak-anaknya yang terbaik. Nggak pingin anaknya ada di suatu tempat tiba-tiba menderita tuh nggak mau. Betul. Ya, karena anak-anak ada di situ kan. Ada di saat situ, itu, ya. iya. Oke, tapi kaget nggak pada saat ada muncul spekulasi netizen yang sampai akhirnya ada kata keluar karma gitu. Kaget nggak Anda? Ya kaget dan nggak masuk akal karena saya sendiri pribadi nggak percaya sama karma. Tidak percaya dengan karma? Tidak, saya nggak percaya dengan karma dan itu yang kepercayaan yang saya anut yang ya dengan agama Islam itu menurut saya itu ada kita bisa minta ampun, kita bisa bertobat sehingga karma itu boleh bilang bisa hindari kayak gitu ya. Selama kita bertobat dan mau berubah. Jadi saya nggak percaya gitu dan menurut saya udah cukup menjalankan hal-hal demikian. Jadi kalau karma saya kaget aja gitu. Tapi saya lebih sedih kepada anak-anak. Iya, Cerita itu. pasti. Kita lihat artikelnya dulu. Seperti ini artikelnya. Atta Lareksya masih berjuang enggan spekulasi soal mafia di sengketa tanah. Sengketa tanah. Sebelumnya emang sebelum sengketa tanah ini beres, belum terselesaikan. Ini Mas Arik sudah ada upaya-upaya nggak sih sampai akhirnya hari itu terjadi jam 8 pagi viral lah apa yang kita lihat di sosial media. Sudah ada upaya nggak dari pihak keluarga dan Mas Arik sendiri? Oh bukan upaya lagi karena kan saya pakai jalur-jalur formatif ya. Pakai hukum negara kita yang ada. Jadi saya sudah dari tahun 2015 itu udah upaya hukumnya. Udah sampai kalah di PN Cibinong, naik ke tinggi, sudah kasasi, sampai PK. Nah PK tahun lalu tuh memang ditolak ya, kalah ibarat kata. Terus dari pihak kami juga melakukan perlawanan lagi upaya hukum biar tanah tersebut tetap status quo bagaimanapun celah hukumnya menurut pengacara ya kan saya nggak
kita tuh kan orangnya orang awam hukum ya, jadi harus hati-hati. Jadi semua berdasarkan ucapan dari pengacara. Kita tuh banyak celah hukum yang bisa diupayakan. Nah, makanya pikir tanah itu mesti status quo, masih kita pakai upaya hukum dengan jalur-jalur yang sah di Republik ini gitu loh. Tiba-tiba pagi itu benar-benar kaget deh pokoknya. Iya. Baik, fakta atau hoax? Silakan Po Alfa. Berikutnya. Fakta atau hoax? Atta Larsha ternyata kere. Rumah yang digusur diselamatkan sang adik karena kasihan sama ponakan. Fakta atau hoax? Ini kata-kata netizen ya? Ya. Ya emang kalau kere kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Yes. Kere kan nggak minta sama situ juga. Iya. Daily uang hari saya juga, uang paket saya nggak minta sama kalian. Iya. Nggak Uang apa-apa. makan nggak minta sama Tapi kalian. bukti bahwa keluarga itu support, bukti keluarga tuh masih ada yang cinta walaupun Iya. kita kere masih dihargai. Benar. Saya sih mengambil hikmahnya seperti itu. Masih ada keluarga yang sayang, Iya, membantu iya. karena yang paling mahal itu dipercaya dan disayang. Betul. Atila, apa kabar sih Atila? Baik, baik. Sehat? Sehat. Udah nikah lagi? Gitu katanya. Gitu. Gitu ceritanya katanya. Bang katanya. Keluarga gitu ya, saling Iya, support ya? saling support. Gitu katanya. Gitu Gak mau so tahu gitu ngasih tahu. ceritanya. Katanya Atila ini membantu dalam bentuk uang. Apakah itu murni membantu sang kakak atau justru dibaliknya nanti akan ada bunga atau pinjaman? Oh nggak ada bunga, nggak ada pinjam. Murni itu suatu bentuk upaya untuk meredam emosi keluarga. Jadi murni langsung saat itu ditentukan, langsung dealing segala macam ya gimana nih angkanya ketemu dia berapa. Karena Atila dengan istrinya, dengan ipar saya itu ingin mencoba meredam suasana. Ya udah deh kamu perlunya berapa, kalau emang ini lahan memang bisa dibeli, kita beli lagi gitu. Ibarat kata kalau saya kan nggak mau, loh ngapain saya beli tanah yang udah saya beli dengan sah gitu kan. Kayak sah, ada AJB-nya berarti saya sah. Saya nggak mau. Nah Atila itu dengan ipar saya itu berusaha detik itu meredam suasana sehari itu. Ya udah, karena saya ngeliat mama saya udah tua, ngeliat anak-anak saya. Akhirnya saya nurunkan ego saya, terserah deh, mau ambil semua juga boleh deh, mau ambil monggo deh, udah gitu aja saya kemarin situasinya. Yang penting keluarga semuanya sehat. Iya gitu ya. betul. Silakan Alfa. Oke, penghasilan sebagai artis sinetron stripping emang tidak bisa dipungkiri kalau kata kita mah ya, bayaran tanah bersengketa tersebut. Kan saya kembali lagi, saya punya AJB, saya nggak mencuri tanah. Ngapain saya bayar tanah yang udah saya beli dengan sah? Kalaupun lihat di penghasilan, gini, saya beli tanah itu dari tahun 2000-an. Itu NJOP-nya masih 20 ribuan. Sesuai dengan honor saya awal karir juga nggak gede-gede amat. Sebenarnya relatif ya, penghasilan itu relatif. Saya belanja karena nabung bisa belanja, ya nggak sih? Apalagi laki-laki. Saya tuh dari awal karir saya, bapak saya sudah meninggal. Jadi saya benar-benar berjuang sendiri saat itu untuk karir saya. Jadi ya dalam kehidupan tuh wajar-wajar aja. Kadang-kadang saya punya duit, kadang-kadang nggak punya duit gitu. Jadi roller coaster. Kebetulan di Lala saya nggak jajan orangnya, dalam artian saya nggak berboros. Saya sekarang tinggal di lahan 1,6 hektar. Iya. Wow. Yang bermasa 7.000 meter. Oh, yang Itu bermasa bukti 7.000. saya pengen nunjukin aku tuh karirnya tidak jelas penghasilannya, mungkin Masih dianggap bisa, ya? artis itu ya. Iya. Bisa loh kalau kita nabung, kita dengan penghasilan pengeluaran kita jaga segala macam, punya lo banda. Sekarang kan orang ngelihat, wih hebat ya, artis punya tinggal di tanah rumah 7.000 meter, tapi kan orang nggak ngeliat perjuangannya. Itu dari tahun 2000 punya itu suratnya banyak. Berjuang, loh. say. Perjuangan bukan sulap, di hidup saya nggak ada sulap. Iya. Gitu aja. Atta Larsha pernah blokir akses komunikasi anak-anak terhadap ibunya. Enggak, itu hoax. Itu hoax. Ya itu sangat hoax karena ibunya kan masih ketemu sama anak-anak. Jadi tidak pernah memblokir sosmed ataupun WhatsApp. Karena anak saya nggak punya sosmed, nggak punya handphone. Bisa. Bisa, karena memang sekolahnya juga kalau bisa orang tua diingatkan anak-anak nggak boleh punya gadget dulu gitu loh, nanti sesuai umurnya. Jadi baru diharapkan nanti setelah masuk SMP atau SMA baru mereka punya gadget yang harus mereka punya tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab tuh paling susah kan, jadi nggak ujuk-ujuk saya punya uang, lucu nih gadget punya handphone, nah kasih itu enggak. Jadi sekolah pun kerjasama sama orang tua, jadi anak saya nggak punya handphone. Jadi kalau ingin berkomunikasi secara medsos atau telekomunikasi lewat Berarti handphone, harus baik-baikin saya dulu. Kan handphonenya mau saya punya. Baik-baikin saya dulu katanya. Oh, I see. Tapi jujur ya, sedikit aja. Gimana sih hubungannya Mas Arik sekarang sama Sania tuh? Apakah sudah getting better? Sudah lebih baik? Atau masih sama seperti dulu yang terlihat di sosial media Mas, kalau boleh tahu?
kacamata sosial media itu beda banget sama kenyataannya. Kenyataan kami pribadi kami masing-masing. Kalau saya itu, saya rasa kita manusia hidup harus bisa memaafkan. Cuma di sini ada jalur-jalur, ya ada koridor-koridor di mana prinsip harus ditegakkan. Jadi ya kemarin kalau kita ulas, sebenarnya saya males banget ngulas selalu ditanya ya. Ini sih tanya. Masa gini loh. Saya itu pernah merasa keluarga kami merasa terfitnah atas penganiayaan atas dirinya. Itu nggak pernah terjadi. Tolong dari pihak Sania Marwa kasihan untuk anak-anaknya sendiri mengklarifikasi itu aja. Itu aja kok tuntutan kami, nggak lebih. Karena apa? Karena diviralkan, karena apa, dipreskonkan gitu loh. Jadi kami nuntut secara nasional juga, dia bikin preskon bahwa minta maaf itu semua tidak benar. Saya nggak ada sidik jari saya nempel di bajunya. Nggak ada. Jadi kalau itu beres sebenarnya hubungan akan jauh lebih baik. Akan baik untuk anak-anak pasti. Untuk anak-anak ya. Karena mungkin tidak berjodoh lagi, tapi co-parenting membesarkan anak-anak tuh harus sama-sama. Terjadi ya. Apalagi anak-anak udah makin besar, co-parenting tuh malah mungkin lebih terjadi daripada waktu anak-anak masih kecil. Tapi kita lihat video yang ini satu ini dulu. Coba. Nah. Untung bukan podcast saya. Oke, Mas Arik, kamu punya hak untuk menjawab dan mengklarifikasi. Oke, mengklarifikasi. Sania Marwa, next time kalau lagi di interview lebih jujur aja, lebih terbuka, karena ada bukti WA-nya dia minta anak-anak biar di kamu aja. Dan bukti WA itu sampai ke pengadilan. Jadi kalau di wawancara di acara podcast atau apa, bicara aja yang benar. Karena ada bukti WA-nya, saya nggak perlu ngambil anak-anak, saya cukup merentangkan anak-anak saya, yuk kita jalan. Karena saat itu adalah cuma seorang bapak yang pingin ngelihat, yang pingin situasinya baik. Anak-anak ini ada, karena kan mesti shock, saya tiba-tiba anak-anak dibawa pergi gitu 3 hari, dia bilang 3 hari. Ya saya jemput dong hari ketiga. Masa saya bukan bapak-bapak yang nggak tanggung jawab. Setelah 3 hari, itu istri saya saat itu, 3 anak-anak. Bapak mana kalau dibilang 3 hari nggak jemput gitu. Dibilang 7 minggu ya jemput, pasti jemput. Jangan nggak dijemput. Yang bisa nyetir saya lagi kan. Karena supir kan ini di saya juga gitu, dia udah di sana gitu. Jadi harus saya jemput. Kalau saya jemput, terus saya ngambil anak-anak bahasanya. Coba, saya ngambil anak gitu, maksa gitu, nggak perlu dipaksakan, nggak ada apa-apa. Karena emang anak-anak dalam rangkulan saya gitu. Oke. Baik, sudah dijawab, singkat, padat, jelas langsung sama Mas Arik ya. Baik, kita masih ada video, ya Pak. Ini videonya Mas Arik juga nanti boleh memberikan jawaban dan tanggapan ya. Apa videonya? Fakta atau hoax? Ini dia. Ya, sesuai dengan keadaan, itu cuma story aja. Berarti benar pernah ngeblokir tuh ngeblok begini, saya kembali lagi, saya itu jelek-jelek nggak pernah maki dia. Jadi saya saat itu shock gitu loh, saya dimaki. Jadi ya udah, ini komunikasi kalau diselesaikan di telepon nggak pernah beres. Salah satu jalan ya saya blok biar dia datang. Saya mancing dia datang gitu loh. Ada tujuannya. Tapi datangnya lewat surat pengadilan gitu loh, perceraian gitu ya, proses perceraian. Jadi ya nggak pernah ada itikat untuk kita mau selesaikan bersama-sama. Nah dari kejadian itu sebenarnya saya itu merayu dia pulang sebulan lebih. Dari kejadian itu saya masih merayu dia seminggu sekali ada apa, dan saya yang datengin dia. Saya laki-laki harus gentle, saya yang datengin dia seminggu sekali sampai end-nya memang udah dead end gitu loh, udah selesai nggak bisa. Wow, 1 bulan ya? 1 bulan. Sempat merayu untuk mau balik lagi. Ingin tahu ya. Wow, oke. Fakta atau hoax? Berikutnya. Fakta atau hoax? Atta Lariksa kini lebih dikenal masyarakat karena konflik keluarga. Yang mesti saya gini loh, akhirnya saya menerima sih ada netizen seperti itu kayak gitu. Karena kalau netizennya yang seumuran usia karir saya, dia nggak begitu. Saya yakin banget. Karena kan dulu mungkin nggak ada berita, nggak ada apa-apa. Memang urusannya, permasalahannya nggak ada. Tiba-tiba kami keluarga satu persatu menikah, satu persatu punya anak, segala macam problem. Ujian makin banyak. Jadi itu wajar-wajar aja. Saya bilang itu fakta, memang lagi banyak konflik keluarga, itu fakta. Tapi konflik keluarga hanya diam di dalam keluarga. Kalau bisa nggak pakai viral-viralan, itu akan selesai dengan baik dengan sendiri. Itu fakta atau hoax? Kalau yang ini hoax atau betul terjadi? Silakan. Fakta atau hoax? Takut kehilangan citra pria terhormat Atta Lariksa pilih peran. Kita
Saya nggak tahu terhormat atau tidak terhormat. Saya membedakan diri personality saya itu sebagai Atalarik dengan profesi saya sebagai aktor. Saya bisa menjadi siapa aja selama itu jadi aktor. Cuma saat saya lagi banyak permasalahan permasalahan itu saya butuh ketenangan secara emosi. Jadi saya nggak bisa nerima peran-peran yang terlalu keras, yang galak, apalagi antagonis. Jadi itu sebenarnya ada sebuah treatment pribadi saya dalam saya menanggapi profesi saya sebagai aktor. Saya minta peran-peran yang kalem aja dong. Karena apa? Saya udah terlalu tegang, stres di rumah tuh udah terlalu stres. Jadi saya minta yang makanya kalau acting lo nggak mau lagi yang kayak kenceng. Nggak mau. Dan kalau itu saya terima, kan ada tuh yang di belakang kenceng, terima peran kenceng juga nih sampai sekarang. Sakit coy. Sakit coy, jadi sakit jiwa beneran. Kalau saya nggak mau. Good point. Karena aku pernah dengar aktor yang bermain misalnya marah antagonis terus, itu sampai pernah ke psikolog loh untuk nurunin tensnya. Karena kan mereka masuk dalam perannya. Oke. Aduh, tapi ngomong-ngomong, Rapi kemana ya? Rapi, dia lagi katanya mau beliin kita sepatu baru. Jadi dia pergi dulu, nanti besok dibawain sepatu buat kita. Iya, Rapi kan baik banget. Iya, Rapi baik sekali. Minta aja, pokoknya minta hari Senin, kami sudah datang. Rapi gitu pokoknya. Baik banget. Aku 44 sih. Iya tenang aja. Mas Arik, ini kayaknya angkatan kita deh Mas. 90-an juga nih. Kayaknya nggak mungkin nggak kenal sinetron ini. Betul. Pokoknya seksi. Penasaran, jangan kemana-mana, tetap di FYP. For your pagi. Cerita kita sulit. Panci. Aduh, panci nggak? Nian teko. Keluar dah jinnya dah. Oh.